praise the Lord, praise the Lord. Let everything that I spread, let us spread. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. I praise in the valley, I praise on the mountain. I praise when I'm sure, praise when I'm doubting. I praise when I'm numbered, I praise when surrounded. This praise is the waters my enemies drowning. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I praise when I'm feeling, I praise when I don't. I praise 'cause I know you're still in control. My praise is a weapon, it's more than a sound. My praise is the shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you're rose and defeating the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeating the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul.
students, welcome back to Radiant Student Online Service. Hari ini kita memasuki akhir dari bulan September. Saya harap teman-teman pelajar tetap semangat dalam menjalani semua tanggung jawabmu baik di sekolah maupun di rumah. Sedikit fun fact, ternyata tanggal 29 September itu diperingati sebagai Hari Kopi Nasional loh. Buat teman-teman yang suka kopi, you can treat yourself a little bit a cup of coffee. Anyway, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan dan kami bersyukur kami punya Tuhan yang hidup dan selalu ada bersama dengan kami. Kami minta nama Yesus yang ada selalu bersama dengan kami yang membantu kami untuk mengerti akan firman Tuhan dan berubah sesuai dengan pembaharuan budi kami. Kami siap dengan firman-Mu dan kami siap untuk disegarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kata orang, the sweetest sound in our ear is our own name. Kata terindah bagi tiap orang adalah namanya sendiri. Apa benar? Faktanya nama seseorang itu sangat penting. Karena nama menentukan identitas seseorang. Kalau nama kamu misalnya Michelle. Kalau ada yang manggil, Jessica, kamu tidak akan menoleh. Kamu akan menjawab kalau kata yang disebut adalah Michelle, yaitu nama kamu sendiri. Dan misalnya kamu beli tiket pesawat, beli tiket transportasi, tiket bus, tiket kereta api, pasti kamu akan diminta untuk menuliskan nama sesuai dengan kartu identitas. Suatu hari ada seseorang yang tidak diperbolehkan masuk ke dalam pesawat karena nama di tiket pesawat berbeda dengan yang ada di kartu identitas. Padahal perbedaan nama itu hanya satu kata di akhir saja, yaitu nama keluarganya. Yang di dalam kartu identitas ada nama belakang keluarganya, sedangkan nama yang di tiket tidak ada nama belakangnya. Akhirnya orang tersebut harus membeli tiket baru yang sesuai dengan nama di kartu identitas. Ternyata sepenting itu ya nama seseorang. Bagi orang tua mereka akan memberikan nama anaknya itu dengan sangat hati-hati. Mereka akan memilih nama anak yang terbaik. Dipikirkan baik-baik apa artinya. Artinya yang gimana, yang indah, yang penuh berkat, sesuatu yang benar-benar bagus. Karena dengan sebutan itulah anaknya akan dipanggil seumur hidupnya. Orang tua yang baik tidak akan memberi nama dengan arti yang buruk atau mengikuti nama orang yang punya bad reputation selama hidupnya. Misalnya nggak akan dong orang tua ngasih nama anaknya Malin Kundang yang kita tahu bahwa dia adalah anak durhaka. Atau nggak akan ada orang tua yang ngasih nama anaknya tanpa arti, misalnya ngasih nama anaknya Tembok, si Tembok, gak ada ya teman-teman ya. Orang tua yang baik akan memilih nama yang bagus, artinya bagus, atau ngikutin nama tokoh yang punya good reputation. Misalnya ngasih nama anaknya David, mengikuti nama tokoh Daud. Atau Justin, soalnya Justin Bieber lagi terkenal. Atau Jasmine, supaya anaknya kayak Princess Jasmine yang didongeng-dongeng. Katanya di dalam nama terkandung doa dan harapan-harapan. Orang tua saya berkata, nama saya itu Sheryl, punya arti yaitu anugerah Tuhan yang terindah. Dengan maksud untuk menyatakan bahwa kehadiran saya adalah anugerah yang terindah bagi mereka. Kalau seorang teman yang lain bernama Michelle, arti namanya diambil dari nama malaikat. Kehadiran Michelle dianggap sebagai kehadiran malaikat kecil di rumah yang akan membawa kebahagiaan dan juga sukacita. Kalau sebuah nama punya arti yang begitu penting buat manusia, buat orang-orang, buat kita. Bayangkan seberapa besar arti nama itu buat Tuhan. Di dalam Alkitab, Tuhan memberi nama pada beberapa orang secara langsung dan Tuhan ngasih namanya langsung sendiri. Kata Tuhan namanya ini, kata Tuhan namanya itu. Dan nama yang diberikan oleh Tuhan itu punya arti yang bermakna banget. Tapi ada satu nama yang diberikan oleh Tuhan sendiri dan itu adalah nama yang paling penting, yang paling luar biasa sepanjang sejarah dunia. Nama itu adalah nama Yesus. Tuhan sendiri memberi nama kepada anaknya yang tunggal dengan nama Yesus. Nama di atas segala nama, nama yang berkuasa atas segalanya. Apa benar nama Yesus se-powerful itu? Memang kita sering dengar nama Yesus di gereja, di khotbah-khotbah, kalau berdoa sering kita mendengarnya. Tapi dari mana kita tahu bahwa kalau memang nama Yesus itu powerful. Hari ini kita mau belajar kenapa sih nama Yesus itu berkuasa atas segalanya, atas masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang dalam hidup kita. Nama Yesus diberikan langsung kepadanya oleh Bapa di surga. Kita baca dulu dari Matius 1 tentang asal-usul Yesus. Ditulis di Matius 1, inilah silsilah Yesus Kristus.
anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram, dan seterusnya dan seterusnya. Lalu di ayat ke-16 dikatakan Yakub memperanakan Yusuf suami Maria. Inilah yang kita kenal sebagai ayah Yesus. Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Ayat ke-18 tentang kelahiran Yesus Kristus mengatakan, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Di Matius 1 ditulis kalau anak itu akan diberi nama Yesus. Nama Yesus menunjukkan peran Tuhan sebagai penyelamat yang akan menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita dan dari musuh-musuh kita. Tadi di Matius yang ayat ke-21 dikatakan bahwa ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Tuhan sendiri yang mengatakan kamu akan kasih nama dia Yesus. Jadi jangan milih-milih nama yang lain. Karena ada alasannya teman-teman. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kalau kita ubah sedikit, kalau dikatakan karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya, kita bisa ubah bahwa dialah yang menyelamatkan kita semua karena kita adalah umat Tuhan. Nama Yesus menunjukkan bahwa waktu kita panggil namanya, kita panggil Yesus, artinya kita sedang memanggil Sang Penyelamat, the Savior yang mampu menolong kita dari segala dosa kita dan dari segala kelemahan kita. Banyak orang ingin menyebut nama Yesus dan berharap agar nama Yesus menyelamatkan mereka dari masalah-masalah mereka. Tapi mereka lupa bahwa Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Seperti yang ditulis di Matius ke ayat yang ke-21 tadi. Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. So not only about problems, but Jesus want to save us from our sins. Kenapa Yesus ingin menyelamatkan manusia dari dosa? Bukankah yang penting itu adalah menyelamatkan manusia dari masalah-masalah mereka, masalah kecil, masalah besar. Dan bukankah dosa itu biasanya nyaman dan enak untuk dilakukan? Pelajar, mana yang lebih nyaman, mana yang lebih enak, lebih gampang. Melakukan apa yang benar atau melakukan apa yang semua orang lakukan walaupun hal itu adalah hal yang salah. Yang lebih gampang pasti yang kedua, karena semua orang melakukannya. Karena semua orang melakukannya, kita pikir itu adalah sebuah hal yang benar. Padahal karena semua orang melakukannya bukan berarti itu adalah kebenaran dan bukan berarti kamu harus ikut-ikutan untuk melakukannya. Kebanyakan orang jatuh dalam dosa seperti domba yang hilang arah. Mereka ngikut aja, mengikuti apa yang semua orang lakukan dan tanpa sadar mereka akan masuk dalam jurang dosa dan masuk dalam jerat kematian. Akhirnya terpisah dari Tuhan. Karena itulah nama Yesus mampu untuk menyelamatkan mereka yang akan atau sudah masuk dalam jurang dosa. Yesus dia ingin untuk berurusan dengan dosa kita karena segala hal yang negatif dalam hidup kita pasti terkoneksi dan terhubung secara langsung maupun gak langsung dengan kehadiran dosa. Gimana nih maksudnya? Teman-teman pernah gak ngerasa guilty? Aduh aku feeling guilty nih gak enak, rasanya gak nyaman aja. Pernah gak ngerasa takut? Ngerasa malu buat ketemu Tuhan, ngerasa gak layak. Itu adalah perasaan yang wajar untuk dirasakan oleh kita manusia berdosa. Adam dan Hawa, manusia pertama di bumi, mereka pun merasakan hal-hal tersebut waktu mereka memakan buah terlarang dan melanggar perintah Tuhan. Ada rasa bersalah, rasa takut, rasa malu, dan berusaha buat sembunyi dari Tuhan. Apa bisa mereka sembunyi dari Tuhan?
Tentu nggak bisa, karena Tuhan pasti tahu mereka ada di mana dan siap untuk memulihkan mereka kalau mereka mau untuk dipulihkan. Waktu kamu memanggil nama Yesus, kamu sedang minta agar Yesus bukan cuma mengampuni dosa kamu, tapi juga untuk menyelesaikan akar dari masalah dan dosamu. Nama Yesus mampu untuk masuk dalam hidupmu, dalam hatimu, dan dalam pikiranmu secara mendalam untuk membereskan semua akar dari masalah yang kamu hadapi. Waktu Tuhan mengirimkan Yesus, waktu Tuhan bilang, inilah anakku yang kukasihi. Tuhan menyatakan bahwa Yesus mampu untuk mengampuni dosa dan menyelamatkan manusia dari kematian. Kita sama-sama baca di Markus 2 ayat 1 sampai ke 12. Di ayat yang pertama dikatakan bahwa sesudah berlewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawa kepadanya karena orang banyak. Lalu mereka membuka atap di atasnya dan sesudah terbuka mereka menurunkan tilam, tempat orang lumpuh itu terbaring. Ayat yang kelima, ketika Yesus melihat iman mereka berkatalah ia kepada orang lumpuh, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Nah teman-teman, kalau kita lihat di ayat ini, Yesus mengatakan, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Bukan disembuhkan, karena ternyata yang dibutuhkan oleh orang lumpuh ini bukanlah kesembuhan, melainkan pengampunan akan dosa. Akarnya di situ bagi orang ini. Seperti orang lumpuh yang digotong oleh 4 orang temannya di Markus 2 tadi, kebutuhan terbesar kita terkadang bukanlah kesembuhan, melainkan pengampunan dari dosa. Dalam hidup kita pun tanpa kita sadari, dosa itu melumpuhkan kita sedikit demi sedikit. Awalnya dosa kecil, awalnya cuma sesekali, kadang-kadang aja. Tapi lama-lama kita sudah terjerat dan terikat dan akhirnya kerohanian kita lumpuh, mental kita juga jadi lemah seperti orang yang ada di Markus 2 tadi. Waktu orang lumpuh itu diangkat oleh 4 temannya, itu menggambarkan kalau kita gak bisa hidup sendiri. Ada kalanya kita dalam kondisi yang lumpuh secara rohani dan kita butuh teman-teman yang peduli sama kita. Kita butuh circle of care yang willing, yang mau untuk mengangkat kita kembali kepada Yesus. Si orang lumpuh itu mungkin punya banyak teman. Tapi gak semua teman bersedia buat mengangkat dia untuk bertemu Yesus, bahkan sampai rela untuk naik ke atas atap dan menurunkan dia dari atap. Teman-teman si lumpuh ini bisa menjadi contoh dan teladan buat kita kalau kita mau menjadi teman yang benar, the righteous friend. Banyak teman yang baik, tapi gak banyak teman yang benar. Teman yang baik belum tentu benar, tapi teman yang benar udah pasti baik. Dosa adalah big issue teman-teman. Big issue yang dihadapi oleh manusia karena selalu membawa kepada death, kepada maut, kepada kematian. Wah maksudnya apa? Maksudnya bukan berarti mati secara tubuh, tapi mati secara roh dan secara jiwa. Di Roma 6 ayat 23 ditulis, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Maut dalam Alkitab bukan berarti kita selesai hidupnya. Tapi maut itu artinya terpisah dari Tuhan. Goal dari dosa adalah selalu membuat ada separation, ada perpisahan antara kita dengan Tuhan dan perpisahan antara kita dengan satu sama lain. Seperti Adam dan Hawa, mereka tahu mereka berdosa. Jadi mereka nyumput, mereka sembunyi dari Tuhan. Padahal tadinya mereka dengan nyaman, santai, jalan bareng sama Tuhan, berdampingan dan rasanya tenang, aman, peaceful. Bukan cuma itu, Adam nyalahin Hawa, Hawa nyalahin ular. Mereka pas salah-salah, mereka terpecah belah. Ada disunity, mereka gak lagi hidup dalam kesatuan gara-gara kehadiran dosa. Kemampuan Yesus untuk mengampuni dosa itu sangat penting. Karena kita semua sudah berdosa dan kita butuh untuk diampuni. Kita semua perlu pengampunan agar kita bisa berjalan berdampingan lagi dengan Tuhan dan dengan sesama kita. Tuhan Yesus menyelamatkan kita dari semua dosa. Bukan cuma dosa kecil, bukan cuma dosa yang ya cuma gini doang. Tuhan mengampuni kita dari semua level dosa teman-teman. Tidak ada dosa yang terlalu kecil sehingga tidak perlu diampuni. Dan tidak ada dosa yang terlalu besar sampai Tuhan tidak mampu mengampuni.
Yesus mampu menghapuskan dosa turunan yang disebabkan oleh Adam. Begitu juga dalam hidup kamu. Apapun yang terjadi di masa lalu kamu ataupun masa lalu keluarga kamu, keluarga besar kamu sekalipun, Tuhan Yesus mampu untuk menghapuskan semua dosa-dosa tersebut. Mulai dari diri kamu dan generasi setelah kamu akan berbeda karena kamu jalan dalam jalan kebenaran. What is the power of the name of Jesus? Ada 3 teman-teman. Yang pertama, nama Yesus mampu membebaskan kita dari hukuman dosa. Yang kedua, nama Yesus mampu membebaskan kita dari kuasa dosa. Bukan cuma diampuni, tapi kuasanya pun mampu untuk disingkirkan karena Tuhan kita lebih powerful dari dosa manapun, lebih powerful dari semua hal yang pernah menguasai kita. Kuasa dosa seringkali masih ada. The power of sin seringkali masih menghantui kita. Kayaknya pengen lagi nih melakukan dosa ini. Kayaknya kita ngerasa gak mampu bebas dari jerat dosa ini. Tapi the name of Jesus mampu untuk menghancurkan ikatan dosa, mampu untuk melepaskan kita dari addiction, dari depresi, dari anxiety. Nama Yesus mampu untuk membebaskan kita karena namanya all powerful. Dan yang ketiga, nama Yesus mampu untuk memulihkan relasi kita dengan Tuhan. Kalau relasi kita dengan Tuhan bisa pulih kembali, maka di situ tidak ada ketakutan, tidak ada kegalauan karena dalam nama Yesus ada ketenangan. Apapun kondisinya, apapun situasinya, nama Yesus mampu memberikan peace of mind. Waktu kita menerima Yesus dalam hidup kita punya hak untuk memakai otoritas dalam nama Yesus. Di Yohanes 5 ayat 14-15 ditulis, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Wah, asik banget ya teman-teman, minta apa aja dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Kalau kita minta dalam namanya, itu artinya kita meminta agar Yesus melakukan apa yang kita doakan, apa yang kita minta di dalam doa. Tapi Yesus gak bisa sembarangan mengabulkan doa yang gak sesuai dengan kehendaknya. Seringkali kita mengatakan dalam nama Tuhan Yesus, kita bilang semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Karena kita diajarin buat mengatakan itu di akhir doa supaya doa dikabulkan. Padahal tidak semua hal bisa Yesus lakukan. Yesus tidak bisa mengabulkan doa atau permintaan yang melanggar karakter Tuhan. Contohnya, ada seorang anak SMP, dia bercerita kepada saya kalau doanya gak dikabulkan Tuhan. Dia bilang, kak, Tuhan tuh gak pernah ngabulin doa saya. Dan saya tanya, emang kamu doa apa? Dia bilang, kecewa saya sama Tuhan. Tuhan gak ngejagain saya kak, padahal saya udah berdoa biar Tuhan menjaga saya. Wah, menjaga dari apa? Saya pikir dia lagi mau perjalanan kemana, dalam perjalanan keluar kota atau naik kendaraan. Dia bilang, bukan perjalanan. Saya berdoa biar Tuhan menjaga saya waktu saya lagi nyontek. Supaya saya gak ketahuan. Kalau Tuhan emang berkuasa, kenapa Tuhan membiarkan saya ke gap sama guru, ketahuan sama guru waktu lagi nyontek? Padahal saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, ada penjagaan Tuhan. Teman-teman, seringkali kita pikir kita lagi berdoa dan kita menambahkan nama Yesus sebagai mantra agar terkabul. Tapi kita lupa kalau Yesus tidak bisa, tidak mampu melakukan dosa karena dia adalah Tuhan yang kudus. Dia tidak bisa melanggar kekudusannya sendiri. Kamu dan saya hanya bisa memakai nama Yesus kalau kita sedang melakukan kehendaknya. Yesus bilang agar kita berdoa dalam namanya, tapi kita harus tahu passwordnya, yaitu ada relasi yang benar dengan Tuhan. Waktu kita dekat sama Tuhan, ada relasi yang benar, artinya ada password yang benar dan terbukalah semua akses-akses terhadap permintaan yang akan dikabulkan. Kalau kita sering ngobrol hati ke hati sama Tuhan, kita jadi makin tahu isi hati Tuhan, semakin tahu apa sih yang dia inginkan. Jadi kita makin peka apa yang Tuhan suka dan Tuhan gak suka. Maka waktu kita doa pun, doa kita akan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus punya kemampuan untuk menyelamatkan kamu. Sama seperti seorang lifeguard yang punya ban lifeguard ini. Kalau ada ban ini artinya ada satu orang yang bisa diselamatkan. Sang lifeguard akan bawa ban ini
untuk menyelamatkan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Nah, ban ini punya tugas yang spesifik, yaitu menyelamatkan orang yang akan tenggelam, yang kehidupannya hampir berakhir gara-gara dia tenggelam di air. Ban ini bukan sembarangan lifeguard, bukan untuk menyelamatkan orang di pesawat, bukan untuk menyelamatkan orang di gedung terbakar, dan bukan untuk menyelamatkan orang yang kecelakaan lalu lintas. Ban ini punya tugas untuk menyelamatkan orang yang hampir tenggelam. Ada job description yang spesifik dari sang lifeguard dan dari ban lifeguard ini. Tuhan Yesus juga punya job description yang spesifik, yaitu untuk menyelamatkan kita dari dosa. Kalau kamu mau diselamatkan oleh Tuhan, sama seperti orang yang sedang sakit yang datang ke dokter. Orang yang sakit, dia datang ke dokter, dia harus menyebutkan dengan jelas sakitnya apa, gejalanya apa. Dan tidak boleh ada yang ditutup-tutupi agar sang dokter mampu menyembuhkannya saat itu juga. Mampu memberikan obat yang tepat untuk sakitnya. Saat ini teman-teman pelajar, saya mau tantang kalian. Kalau hari ini kamu mau datang kepada sang lifeguard yang mampu untuk menyelamatkan kamu waktu kamu sudah hampir tenggelam dari dosa dan kamu perlu pertolongan. Kamu bisa datang pada Tuhan Yesus karena dia seperti sang lifeguard yang membawa ban lifeguard ini untuk menyelamatkan kamu. Hanya dia yang mampu menyelamatkan kamu dari dosa. Bukan perbuatan baik kamu, bukan pelayanan kamu di gereja, bukan uang kamu yang dipersembahkan pada gereja, tapi hanya nama Yesus yang mampu untuk menyelamatkan kamu. Apa masalah dalam hidupmu, dosa yang gak bisa lepas dalam hidupmu sehingga kamu perlu Yesus untuk menyelamatkan kamu? Hari ini sebutkanlah permasalahanmu, dosamu, keterikatanmu secara terbuka dan spesifik di hadapan Tuhan agar Tuhan sebagai sang lifeguard, dia datang, dia selamatkan kamu dan membawa kamu dalam kehidupan yang baru. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan, kami berdoa bagi setiap teman-teman yang mau untuk diselamatkan dari dosa, yang membutuhkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Saat ini Tuhan, jadilah the Savior, jadilah Juru Selamat bagi setiap teman-teman yang hatinya menjerit dan memerlukan pertolongan Engkau. Aku berdoa Tuhan, dimanapun teman-temanku berada, mereka akan diselamatkan oleh nama Yesus. Mereka akan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, sebagai Tuhan dan pemilik hidup mereka yang baru. Terima kasih Tuhan karena namamu menyelamatkan. Hari ini aku juga berdoa Tuhan bagi setiap teman-teman yang membutuhkan pertolonganmu untuk bebas dari keterikatan dosa, bebas dari tekanan depresi, bebas dari ketakutan, dari keraguan. Sehingga Tuhan sendiri yang datang menghampiri mereka dimanapun mereka berada dan memberikan peace of mind. Karena nama Yesus yang mampu untuk memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Kami terima damai sejahtera-Mu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini jemaat Allah, angkatlah tanganmu, terimalah berkat Allah, terimalah damai sejahtera Allah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bersyukur Tuhan karena Engkau Allah yang selalu ada dan menyertai, memberikan damai, memberikan ketenangan. Dan Engkau mampu untuk menyelamatkan kami dari segala hal yang sedang menghadang di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan dan semua anak Tuhan yang siap untuk berjalan bersama dengan Tuhan sama-sama katakan amin. Teman-teman yang perlu didoakan lebih jauh, kamu bisa scan QR code di bawah ini. Ada pendoa yang siap untuk mendoakan kalian. So happy weekend, God bless you.